wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amdana bi asrarihi fid dharain amin. Hadirin jamaah pengajian kuliah subuh rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Nasrohul Ibad. Sebelumnya kita ingatkan pengajian ini, thalabul ilmi ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Luqman al-Hakim annahu qala li ibnihi ya bunayya innan nasa thalathatu aslatin thuluthun lillahi wa thuluthun li nafsihi wa thuluthun lidduhi fa amma ma huwa lillahi faruhuhu wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu wa amma ma huwa lidduhi fajismuhu. Diriwayatkan dari Luqman Hakim bahwa sesungguhnya beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia, salah satu aslasin, itu terbagi tiga sepertiga. Jadi sepertiga dari manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu terbagi tiga dari sepertiga. Sulusulillahi, yang pertama, sepertiga yang pertama. Jadi ada tiga sepertiga ya. Sepertiga yang pertama itu lillahi, untuk Allah. Wa thulutsu li nafsihi, yang kedua dari sepertiga, li nafsihi, untuk dirinya. Dan yang terakhir dari sepertiga, lidduhi, itu untuk cacing tanah, latung. Fa amma ma huwa lillahi, maka adapun sesuatu yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, faruhu, adalah ruhnya. Jadi sepertiga dari manusia itu lillah, untuk Allah. Untuk Allah itu kembali kepada Allah. Jadi yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Jadi manusia itu ada yang kembalinya untuk Allah,
yaitu ruhnya. Karena ruh itu tidak hancur, hanya berpisah saja, berpisah dari jasad sebagaimana awalnya ditiupkan lalu masuk ke dalam jasad. Nah, ketika ajalnya sudah tiba, ruhnya itu keluar, ruhnya keluar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amama huwa li nafsihi fa'amaluhu. Adapun yang kembali untuk dirinya adalah amalnya. Dari sepertiga dari manusia itu kembali kepada dirinya, untuk dirinya. Apa itu? Yaitu fa'amaluhu, amalnya. Jadi kembali untuk dirinya. Jadi apa-apa yang telah diperbuat semasa hidupnya itu kembali kepada dirinya, baik itu manfaat ataupun madarat. Yang manfaat tentunya amal baik, amal soleh. Yang madarat itu kebalikannya. Jadi yang kedua, yang kembali kepada dirinya adalah amalnya. Maka memang manusia itu ketika meninggal diantarkan, yang mengantarkan itu semuanya kembali. Diantarkan itu kan oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Yang dua kembali, keluarganya, sanak kerabatnya, teman-temannya, semuanya kembali. Nggak ada yang mau ikutnya. Jadi sehidup semati itu bohongnya. Kembali ya. Nah, belum dengar ya, orang yang kita ikut masuk, nggak ada ya, nggak ada, balik semuanya kembali. Yang ikut masuk itu amalnya, jadi hartanya balik lagi. Kalau ke kuburan, ke makamnya, diantar pakai mobilnya balik lagi, dipakai oleh keluarganya. Termasuk hartanya balik lagi, keluarganya balik lagi. Yang nggak balik lagi apa? Amalnya. Amal apa yang ikut? Ya semuanya. Yang baik, yang buruk ikut. Kalau yang banyaknya amal yang buruk itu repotnya. Jadi dalam kubur temeninnya apa? Amal-amal buruk. Tapi sebaliknya, kalau semasa hidupnya banyaknya amal yang baik, maka yang menemani di dalam kubur itu amal baik. Jadi kembali lagi ke masalah yang tadi, yang sepertiga yang kembali untuk dirinya adalah amalnya. Fahuwa raji'un li nafsihi. Maka semuanya, maka amalnya itu kembali bagi dirinya, baik itu manfaat bagi dirinya ataupun madarat. Yang manfaat amal itu adalah amal yang soleh. Yang akan menimbulkan madarat itu amal yang buruk. Terus sepertiga yang ada pada diri manusia itu wa amma huwa lidudi fajismuhu. Dan adapun yang dipersiapkan untuk belatung, cacing tanah, fajismuhu,
jisimnya atau jasadnya itu jadi makanan. Jadi makanan apa? Belatung. Jadi makanan belatung. Kan yang dikubur itu jasadnya ya. Kalau ruhnya tidak. Kalau secara ini sih kembali kepada Allah. Tapi ditempatkannya nanti tergantung nanti itu ketika masih hidup jasadnya bertempatnya di jasad yang bersih atau yang kotor ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, kurang lebih begitulah ya. Tergantung ketika masa hidupnya. Tapi kalau jasadnya atau jisimnya itu dikubur ya. Nah, dikubur itu makuludun, jisim itu menjadi makanannya belatung. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya adalah memberikan pesan bagi umat manusia secara umum, bukan hanya untuk putranya saja, bahwa manusia itu harus mempersiapkan amal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, yang kembali bagi dirinya adalah amalnya. Nah, tentunya amal yang kita kerjakan itu harapan kita adalah ingin bermanfaat bagi diri kita, baik itu ketika di alam barzah ya, ketika di alam kubur, ataupun nanti ketika di akhirat. Selanjutnya an Ali karramallahu wajhah annahu qala, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, salasun yazidna fil hifzi wa yuzhibna bulwama, as-siwaku was-saumu wa qiraatul qur'ani. Yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini menerangkan tentang sesuatu yang akan bermanfaat bagi diri seseorang di dalam segi hafalan. Ada 3 hal yang akan menambah kuat hafalan. Yang pertama as-siwaku, yaitu siwak. Jadi kalau orang rajin siwak itu hafalannya akan kuat. Siwak. Nah, siwak ini memang dianjurkan, yang mana hukumnya itu sunat ya. Di dalam beberapa kesempatan seperti ketika akan sholat, akan membaca Quran dan seterusnya, kita dianjurkan siwak ya. Dianjurkan apa? Siwak. Pakai kayunya kayu arok ya. Kayu yang biasa beli di Mekah ya. Itu kayu arok ya. Kalau di kita juga banyak. Di Empang banyak, pasar-pasar sudah banyak sekarang. As-siwaku, siwak. Yang paling utama siwak itu menggunakan kayu arok ya. Itu yang pertama yang akan mewarisi atau menambah hafalan seseorang menjadi kuat. Yang kedua was-saumu, puasa. Puasa itu akan menambah hafalan kuat. Jadi orang jadi pinter ya. As-saum. Kan kalau orang hafalannya kuat itu orang pinter ya. Betul tidak? Orang itu hafalannya kuat, berarti orang pinter. Kalau kebalikannya berarti orang gak pinter. Jangan orang bodoh kesian. Ngaji baru dengar udah lupa lagi ya, itu hafalannya gak kuat ya. Itu jarang menyiwak, jarang puasa. Was-saumu, yang kedua yang supaya pinter hafalannya kuat itu adalah puasa ya.
puasa. Puasa memperbanyak puasa. Atau kalau nggak puasa pun minimal jangan kebanyakan makan. Jangan banyak makan. Minimal jangan banyak makan. Sedikit makannya. Jangan sedikit-sedikit makan. Makannya sedikit, jangan sedikit-sedikit makan. Kalau sedikit-sedikit makan jadi makannya banyak berarti ya. Jadi puasa atau makannya sedikit. Saya juga makan sedikit tapi sering katanya. Gimana tuh? Sedikit tapi sering. Jadi makan sedikit atau makan itu walaupun tidak berpuasa sesuai yang dianjurkan oleh baginda Rasul yang menjadi sunnah Rasul ya, perilaku Rasul. Rasul itu makan tidak akan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Sunnah Rasul itu ya, sunnah itu perilaku Rasul. Tidak makan kalau belum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Walaupun masih kenyang, makan. Tidak akan berhenti kalau belum kenyang ya. Apalagi di undangan ya. Saya itu sempat kaget dulu ya. Sempat kaget, ceritanya begini. Kalau dulu itu kan kondangan itu ya menunya makan aja ya. Paling ada kue-kue dikit ya kan. Gak ada bakso, gak ada somai, gak ada apa kan dulu ya. Betul tidak? Terus kesininya agak kaget ngelihat orang makan. Tadinya apa, minum es, terus makan somai, terus makan bakso. Kaget pertama, yang kedua kok orang itu nggak malu ya. Ini diambil, itu diambil, semuanya diambil. Oh, kesininya ternyata sudah tradisi gitu. Jadi akhirnya jadi ngikut. Ya kan, orang dulu itu aneh kalau seperti itu ya. Kalau udah makan ya udah makan aja ya. Ini makan iya, ngebaso, terus ada somai, ya kan, ada esnya, semua dimakan. Udah gitu makannya sambil berdiri lagi. Ya, itu orang dulu itu akan kaget kalau melihat kebiasaan gitu, betul tidak? Semua dimakan ya. Awalnya kaget, kok ada kebiasaan seperti ini, ya kan? Kalau dulu mau makan ya makan aja, ya kan? Udah kenyang, udah berhenti. Gak tahu itu tradisinya dari mana tadinya ya. Tapi akhirnya, jadi bukan menjadi alternatif ternyata ya. Menu yang disiapkan di kondangan itu ya diajarkan, bukan alternatif. Orang gak mau makan, misalnya makannya bakso, enggak. Jadi ternyata semua dimakan. Orang dulu itu mesti kaget. Balik lagi, jadi puasa itu akan akan menjadi hafalan seseorang menjadi kuat ya. Berarti akan menjadi cerdas ya. Orang kalau banyak makan, istilah orang tua ngomong apa, jadi bebal ya. Karena kalau perutnya kenyang, bawaannya apa? Ngantuk, terus belajar malas ya. Jadi makanya puasa itu akan menjadi sebab terhadap hafalan yang kuat. Atau walaupun tidak berpuasa, makanya tidak banyak. Atau sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya kadang ketika ditafakur kita mengaku sebagai umat Rasul ya, itu tidak, memang betul umat Rasul. Tapi disuruh nyontoh makannya aja repot ya, ya kan? Betul tidak Bapak? Kita meneladani baginda Rasul, suruh makan aja repot ya. Ya karena memang kita itu walaupun masih kenyang,
walaupun masih kenyang tetap makan. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ini yang akan mengakibatkan seseorang hafalnya kuat. Jadi banyak membaca Al-Quran itu akan menjadikan seseorang cerdas. Pengertian qiraatul Quran itu, banyak membaca Al-Quran itu, baik itu secara berurutan ya. Jadi kalau awalnya dari Fatihah terus Al-Baqarah terus sampai selesai ya, balik lagi, bisa pengertiannya gitu. Atau yang dibaca tidak seperti itu, misalnya setiap hari itu kita membaca surat atau ayat ya, dari Al-Quran, itu pun termasuk qiraatul Quran. Kan ada yang tidak punya hanca istilahnya ya di dalam membaca Al-Quran, tapi selalu membaca Al-Quran. Misalnya kita punya wirid apa ya kan, atau bacanya Al-Ikhlas saja ya, sehari itu misalnya 100 kan gitu, itu sudah masuk wa qiraatul Quran ya. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya an Ka'bil Ahbar al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun, al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul Qur'ani hisnun. Al-husunu lil mu'minina, benteng bagi orang-orang yang beriman, minasyaitani, daripada setan, salasun, itu 3. Jadi yang akan menjadi tameng, yang akan menjadi benteng bagi orang-orang beriman, benteng daripada setan, sehingga setan susah menggodanya, itu 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun, masjid itu sebagai benteng ya. Karena memang kenapa masjid menjadi benteng? Karena memang la masjidun ussisa ala taqwa, didirikan masjid itu yaitu untuk bertakwa, untuk sholat, untuk berzikir dan seterusnya. Atau sebagaimana di ayat yang lain dikatakan wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah ya, masjid secara umumnya, secara khususnya Baitullah, pertama masabatan lin-nas, tempat berkumpul untuk melaksanakan, untuk mencari pahala ya. Jadi masjid itu tempat berkumpul bagi umat manusia untuk mencari pahala, baik di dalamnya dilaksanakan sholat atau itikaf, hanya diam saja. Itikaf itu kan diam ya. Jadi masuk ke dalam masjid, diniat di itikaf terus diam. Tidak ada zikir yang khusus, itikaf itu diam di dalam masjid. Tapi kalau diam aja ngapain? Jadi yang namanya itikaf itu diam di masjid. Kenapa diam di masjid sudah dikategorikan ibadah? Ya karena memang tadi dasarnya la masjidun ussisa ala taqwa. Jadi orang di dalam pikirannya saja kalau sudah ada di masjid cenderungnya kemana? Ingat sama Allah, tidak akan melaksanakan maksiat. Jadi sering-seringlah duduk di masjid ya. Karena tempat itu membawa pengaruh ya. Kalau memang tempat itu dibuatnya untuk bermaksiat, ya duduk di situ pasti maksiat, betul tidak? Panas ya. Kan ada tempat yang dibuat untuk maksiat, ada ya. Mau tidak mau kalau ada di situ pasti maksiat, lupa sama Allah minimal, kan begitu.
Kalau tempat dibuatnya untuk beribadah, untuk mengingat Allah, ya pasti mampu dapat mengingat Allah. Jadi masjid dikatakan sebagai pelindung, benteng, ya. Karena memang masjid mahallul zakirin, tempatnya orang-orang yang mengingat Allah. Makanya kalau umat Islam sering-sering di masjid, ya, sering ke masjidnya, insya Allah nggak ngaco-ngaco banget, ya. Ya nggak? Kalau umat Islam sama sekali nggak pernah di masjid, ya, benernya susah. Jadi sengaconya kalau yang namanya rajin, apalagi sampai sehari 5 kali, insya Allah akan terlindungi, ya. Itu yang pertama, yang menjadi benteng umat Islam itu orang beriman. Yang kedua, zikrullahi hisnun, ya. Mengingat Allah itu sebagai benteng, ya. Nah, mengingatnya itu di mana saja, dalam kondisi apapun, ya. Mau di masjid, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di perjalanan, mengingat Allah. Mau sambil berjalan, berdiri, sambil tiduran, ya mau qu'udan wa ala junubihim. Jadi mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu bisa dengan zikir, atau termasuk mengingat Allah ya dengan pengajian. Seperti ini kan ingat Allah, ya. Betul tidak? Walaupun kenyataannya fisiknya di sini kadang ingat kemana-mana, ya. Jadi yang disebut zikrullah itu bukan hanya zikir saja, termasuk hadir di majelis ilmu itu mengingat Allah, ya. Makanya ayat fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah engkau terhadap ahli zikir. Ahli zikir di situ ya ahli ilmu. Ahli zikir itu adalah ahli ilmu. Jadi kalau nanya sama yang berilmu, bukan bertanyalah kepada ahli zikir, kepada mbah nantinya. Jadi bertanyalah kamu kepada yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Jadi kalau nggak tahu, nanyanya sama ahli ilmu. Jadi zikrullah hisnun, zikir kepada Allah, mengingat Allah, ya, mau dalam keadaan bersuci ataupun tidak, itu akan membentengi, terlebih dalam keadaan bersuci. La siyaman la haula wala quwata illa billah, terlebih zikirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi zikir la haula wala quwata illa billah atau hauqalah itu diterangkan di sini luar biasa, ya, menjadi benteng. Dan di kitab-kitab lain dijelaskan tentang keutamaan hauqalah, zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau secara terjemahan atau secara penjelasan dari la haula itu adalah la haula, tidak ada daya untuk menghindari maksiat. La haula itu illa billah kesananya. Jadi seseorang mampu menjauhkan dirinya dari maksiat itu atas pertolongan Allah. Jadi kalau seseorang yang tadinya suka maksiat, ya, atau doyan maksiat, terus bisa berhenti dari maksiat, itu atas pertolongan Allah. La haula, tidak ada daya kemampuan untuk menghindari maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi mampunya seseorang menjauhkan dirinya dari maksiat, mampunya seseorang ada kekuatan melaksanakan taat, semuanya atas pertolongan Allah. Kita mampu sholat, ya, subuh berjamaah dilanjut,
pengajian. Ini atas pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah tidak akan mampu. Jadi zikir la haula wala quwata illa billah itu dijelaskan di dalam kitab ini, kitab Nasrul Ibad, itu luar biasa untuk membentengi diri kita. Yang terakhir sebagai benteng itu wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Wa qiraatul Qurani hisnun, membaca Al-Quran itu sebagai benteng diri kita agar jauh daripada gangguan setan. Di sini dijelaskan bacaan Qur'annya apa? La siyaman ayat al-kursi, terlebih ayat kursi. Makanya kan kalau tempat-tempat agak serem ya suka dibacain apa? Ayat kursi, atau istilahnya apa? Orang kesurupan dibaca ayat kursi. Enggak nempan kursinya, ditimbukin. Karena nggak ada setan yang dibacain ayat kursi, dia yang kesurupannya malah lebih pasir lagi. Wa qiraatul Qur'ani hisnun. Jadi memang itu mau bercanda ini ya. Jangan dianggap serius. Jadi membaca Al-Quran itu akan membentengi diri seseorang dari kejelekan-kejelekan, bukan dari gangguan saja ya, dari kejelekan-kejelekan. Karena memang setan itu kan ngajaknya ke yang jelek-jelek ya. Yang jelek-jelek, maksiat itu ya ajakan nafsu dan setan ya. Makanya setan itu kan musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kata Al-Quran, tapi kata diri setan itu adalah soulmate ya. Aku itu kata Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin ya. Setan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tapi kata kita, kata nafsu kita ya, setan itu teman. Buktinya setan kalau udah ngasih tahu kita suka diikutin ya. Setan itu suka nasihatin ya. Jadwal pengajian kata setan, padahal nggak ada kepentingan. Minggu depan juga ada. Minggu depan ada lagi ya. Iya memang ada. Gitu. Jadi kadang ada bisikan-bisikan yang seperti nasihat. Contoh misalnya jam 4 ya, jam 4 nih sebelum subuh kita bangun. Terus ada tiba-tiba bisikan, wah masih lama, setengah jam lagi. Iya nggak? Itu nasihat. Nasihat itu setan. Makanya diikutin. Karena nasihat itu kan harus diikutin ya. Ini keterangan ini dari kitab Burda ya. Jadi bisikan setan itu diperumpamakan nasihat. Kenapa dikatakan nasihat? Padahal bukan nasihat, itu dirumuskan, jebakan. Karena suka diikuti. Ya. Datang ya tidur lagi akhirnya. Pas 4:30 azan ya. Azan masih dengar tuh, kan berisik toa ya, dengeran. Dinasihatin lagi. Oh baru azan. Kan? Tidur lagi ya kan. Udah sholat. Oh gampang di rumah juga bisa. Ya kan begitu. Itu nasihat. Ya seperti kita zaman-zaman muda dulu ya kan. Kalau sekarang kan udah lewat zaman muda ya. Sekarang malah lagi tua kan gitu. Kalau mau bener itu ya. Padahal ada di dalam hati keinginan misalnya ikut pengajian. Misal ya. Dalam hati ingin ikut pengajian. Ada nasihat tuh. Loh, masa masih muda ikut pengajian kayak aki-aki aja. Ya enggak? Ada enggak seperti itu? Ada. Itu nasihat dari setan. Kenapa dikatakan nasihat? Padahal jebakannya ya, menjerumuskan. Ya karena suka diikuti. Jadi yang terakhir, yang ketiga yang akan membentengi kita adalah qiraatul Quran. Maka kita itu harus memang punya kegiatan rutin membaca Al-Quran ya. Baik dibaca secara berurutan dari awal sampai akhir, atau bacaan Al-Quran kita ya suratnya itu aja ya.
ya bisanya kulhu al-ikhlas. Habis sholat kayak tadi kan, al-ikhlas 3 kali, falak binas ya kan, ayat kursi. Bacaannya itu aja, tapi tetap itu pun hisnun, akan menjadi benteng. Luar biasa itu, terus sampai mati gitu. Jangan baca Quran yang dibuka, yang dibaca Qurannya enggak, yang mirip gitu pun tidak, ya kan? Kan Al-Quran itu pedoman, katanya mau mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Katanya Al-Quran mau menemani kita di dalam kubur. Ya sekarang saja tidak ditemani oleh kita. Al-Quran di tempat ditaruh, karena kan pelajaran dari guru, naruh Al-Quran itu di tempat yang tinggi ya, yang atas, jangan di bawah. Saking tingginya tangan kita nggak nyampe ya. Jadi Al-Qurannya banyak debunya, ya, jangan seperti itu. Jadi artinya harus ada rutin membaca ayat-ayat Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun luar sholat. Masih lama? Oh, masih lama ya. Kan kalau ngaji itu suka bikin lupa waktu. Amba'atil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu seseorang yang memiliki ilmu dan ilmunya diamalkan. Ahli hikmah. Qala annahu qala, beliau berkata, salatun min kanzillahi ta'ala, ada 3 hal, ini semuanya 3 ya, dari gudangnya Allah Ta'ala. Yang pertama, la yu'tihallahu illa man ahabba. Allah tidak akan memberikan kecuali terhadap orang yang dicintai. Jadi 3 hal termasuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama al-faqru, kefakiran. Jadi kefakiran itu apa? Faqdu ma yahtaju ilaihi, ketika butuh nggak ada, itu fakir namanya. Kita mau makan, makanannya nggak ada, itu apa? Fakir ya. Kita butuh uang, uangnya nggak ada, berarti fakir. Faqdu ma yahtaju ilaihi, sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, dan sesuatunya itu tidak ada, itu kategorinya fakir. Fakir itu salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang dicintai ya, jadi orang fakir itu orang yang dicintai. Cuman manusia itu mandangnya beda ya. Diri kita aja misalnya tadinya seger ya, uangnya tadinya seger gitu, sehat keuangannya, terus berkurang. Kalau usaha misalnya bangkrut lah, sampai nggak ada semuanya, kira-kira merasa hina nggak kita? Lagi terpuruk ke titik nol gitu, kira-kira kita merasa terhina tidak? Pasti itu. Tapi sebetulnya kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kenapa dicintai? Di antara hikmahnya kefakiran itu, hikmahnya nih yang baik kefakiran itu, karena memang terkadang kecukupan itu membawa di sebagian orang, membawa terhadap hal-hal yang negatif ya. Berkecukupan ya, terkadang. Makanya ketika seseorang ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kefakiran, berarti Allah sedang mencintai orang tersebut. Itu pertama, kefakiran. Wal maradu, yang kedua sakit. Jadi orang sakit itu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diterangkan di dalam kitab yang lain, sakit itu ya sebagai kifarat dosa, penghapus dosa, lebur dosa. Jadi dosa itu kan macam-macam yang akan meleburnya ya. Kalau dosanya dosa besar tentunya harus dengan taubat ya. Kalau dosa-dosa kecil kan banyak kifaratnya ya. Kita berdosa, misalnya dosa-dosa kecil
dengan wudhu saja sudah terhapus kan, dengan sholat ya kan, dan pengajian dan segala macam. Setiap amal-amal soleh itu menjadi kafarat ya, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Tapi dosa kecil ya, kalau dosa besar mah harus tobat itu. Dosa besar contohnya meninggalkan sholat, harus tobat itu. Ya, tidak dengan wudhu saja, dengan membaca Al-Quran harus tobat. Tobatnya gimana? Ya dikodok sholatnya dikodok, terus minta ampunan. Jangan minta ampunan doang, kodok kagak. Itu mah kayak orang punya utang, maaf ya belum bisa bayar, maaf ya belum bayar, lunas enggak? Ya enggak. Itu jadi kalau sholat itu yang tertinggal harus dikodok. Nah itu harus diingat-ingat kira-kira ya, dari mulai usia balik sampai sekarang berapa sholat yang pernah ditinggalkan, itu harus dikodok. Tidak cukup dengan astagfirullahaladzim, tapi sholatnya tidak dikodok. Termasuk puasa ya, harus dikodok. Jadi kembali lagi, dosa itu ada dengan bermacam-macam ibaratnya, itu bermacam-macam. Ada dengan amal soleh. Ada dosa yang tidak bisa hilang kecuali dengan sakit ibaratnya. Makanya kadang kita suka melihat ada orang sakitnya lama, misalnya lama 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu bukan sembuh, malah apa? Meninggal. Kata kita secara logika mungkin kalau mau meninggal ya dari dulu aja, tuh ngapain lama-lama, kan begitu ya. Tapi itu sebetulnya apa? Sedang membersihkan. Jadi kalau sakitnya sebulan belum bersih tuh, tapi kalau 2 tahun jadi bersih. Jadi setelah bersih kembali ya. Jadi menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih. Untung nggak? Untung. Cuman yang ngurusnya repot ya. Kelemahan. Terus ada dosa itu yang tidak bisa dikifarati kecuali dengan misalnya kekurangan. Misalnya untuk sehari-hari ya, untuk rumah tangga, untuk anak kita, anak istri, kekurangan. Itu menjadi kifarat dosa juga. Kan kalau kekurangan itu jadi puyeng ya. Ya, puyeng sebagai kepala rumah tangga untuk sehari-hari itu kifarat dosa. Jadi ada dosa yang tidak bisa dikifarati dengan apapun kecuali dengan puyengnya punya anak bini gitu. Jadi kalau jadi kepala rumah tangga ada puyeng-puyengnya itu mah wajar lah ya. Wajar, anggap sebagai kifarat dosa. Udah habis ya. Yang satu lagi kan 3. Was-sabru adalah kesabaran. Jadi kesabaran itu termasuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal yang akan mengakibatkan seseorang dicintai oleh Allah. Pertama kefakiran, kedua sakit, yang ketiga adalah sabar. Ini bukan harus semuanya, bukan. Kalau misalnya kita sakit, yaitu berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sengaja, ini mah bukan sengaja kita harus fakir, ya harus sakit, bukan. Jadi ketika fakir misalnya, kan nasib gak ada yang tahu ya. Hari ini kita sehat, besok nggak tahu. Nah kalau lagi sakit kantongnya, gak usah galau, berarti kita lagi dicintai Allah begitu. Kalau lagi sakit sama. Terus kita bisa sabar dalam menghadapi menjalani kehidupan ini, karena memang kesabaran itu bukan hanya di dalam ketika datangnya musibah saja. Ya, kesabaran itu dalam melaksanakan ibadah harus sabar. Ya. Puasa contohnya, kalau nggak sabar udah buka tuh dari pagi kan begitu. Melaksanakan ibadah harus sabar, menjauhi maksiat pun harus sabar. Gitu. Karena kelihatannya, kerasannya orang yang sudah benar-benar hobi maksiat, terus ingin ada hobi maksiat lagi. Hobi maksiat itu untuk menghindari itu berat sekali, ya kan? Nah itu harus sabar. Ya. Salah satu tirakatnya tidur. Ya.
Misalnya orang kalau malam itu mesti keluyuran, ya, ke tempat-tempat yang nggak karuan. Nah, tirakatnya salah satunya tidur. Jadi tidur dijadikan tirakat untuk menghindari maksiat-maksiatnya. Jadi sabar dalam musibah, sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar di dalam menghindari maksiat. Jadi tiga hal ini ketika ada di dalam diri seseorang itu berarti orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, dicukupkan pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham an taftaha lana abwaabal khair wa an tatafaddala 'alaina bil khair wa an taj'alana wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa ikhwanana wa jama'atana min